Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sahabat kampus dimanapun Anda berada, selamat datang di live Adibuana Live Virtual Event, persembahan dari Lab Terpadu Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Nah, metabolisme kemudian di tubuh itu mulai menurun, lemah, letih, kemudian lelah itu sudah mulai kita rasakan. Tetapi karena aktivitas tetap berjalan, nah bagaimana caranya agar tubuh tetap fit dan bugar selama bulan puasa? Nah, saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita pakar pendidikan jasmani dari Universitas PGRI Adibuana Surabaya, Bapak Dr. Muhammad Muhyi. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum. Selamat pagi Bu Dr. Mas. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Saat puasa kan tubuh ini mengalami perubahan metabolisme dan kekurangan nutrisi. Nah, bagaimana caranya supaya menjaga tetap bugar di bulan puasa ini? Ya, terima kasih Bu Mimas. Pertanyaan yang menarik gitu ya. Menurut pendapat saya dan juga merujuk kepada banyak literatur yang disampaikan juga oleh para ahli. Jadi pada dasarnya menjaga agar tetap kita fit dan bugar nih ya di bulan puasa ini, yang pertama jelas kita harus memilih, menentukan jenis makanan yang tepat, yang tentunya bergizi ya untuk memenuhi kebutuhan kita selama berpuasa. Sehingga kalau kita beraktivitas pada siang hari itu kita masih memiliki energi yang cukup gitu ya. Jadi pada konteks di sini memilih makanan yang bergizi gitu ya. Jadi kandungan karbohidrat, kandungan protein itu sangat penting untuk mendukung tubuh kita ini tetap terjaga sehat dan bugar selama puasa. Kemudian yang kedua, tentu selain makanan, kita menjaga pola istirahat kita gitu ya. Karena masih ada aktivitas di pagi hari, kemudian malam juga masih ada aktivitas seperti sholat tarawih, qiyamul lail, apalagi menjelang 10 hari terakhir, tentu selain makanan, istirahat kita diatur dengan sebaik mungkin gitu ya. Bukan berarti terus kita tidak mengatur istirahat gitu. Karena dengan mengatur istirahat ini ada masa-masa tubuh kita bisa memulihkan gitu ya. Kondisi yang lelah tadi itu dengan beragam aktivitas akhirnya bisa segar kembali dengan kita beristirahat yang cukup sesuai dengan porsi yang kita lakukan di kegiatan aktivitas kita. Yang ketiga, tentu tidak kalah penting di sini selain pola makan, pola istirahat, berolahraga. Ini berolahraga ini sangat disarankan. Tentunya olahraganya yang tidak menguras tenaga, habis langsung lelah, capek, haus segala macam. Ya tentunya olahraganya yang ringan. Seperti bersepeda santai, seperti jogging santai, jalan sehat gitu ya, yang durasinya juga tidak terlalu lama gitu ya, sekitar 15 menit gitu sampai 20 menit, itu bisa dilakukan 30 menit gitu ya. Itu pun dilakukannya bisa bukan di tengah hari, siang-siang pas tentu kita puasa. Tentu pilihannya bisa dilakukan menjelang berbuka gitu ya. Bisa sekitar ya 1 jam sebelum berbuka lah gitu. Terus karena kita sudah beraktivitas, maka
energi yang sudah kita gunakan untuk berolahraga itu kita penuhi terus untuk berbuka puasa, sehingga bisa mendukung kinerja tubuh, kebugaran tubuh kita baik gitu. Setelah itu bisa juga dilakukan setelah tarawih gitu ya, atau pagi juga menjelang sahur, itu pun juga bisa dilakukan di rumah gitu ya, dengan santai, dengan durasi yang tidak terlalu menguras banyak, sehingga intinya dilakukan tiap hari gitu ya, dengan durasi sekitar 15-10 menit gitu ya, sampai 20 menit gitu, dengan rileks santai, sehingga membuat kondisi tubuh otot ini tetap terjaga baik, koordinasinya, keseimbangannya, kemudian kekuatannya, termasuk komponen kebugaran yang lainnya. Saya kira itu, karena dengan mengelola 3 tadi itu ya, mulai dari makanan yang kita konsumsi, pola istirahat, kemudian aktivitas olahraga. Saya kira itu tip yang menurut saya cukup penting ya, dan sangat mendasar gitu ya, ketika kita ingin menjaga kebugaran kita, kondisi fisik kita selama berpuasa ini. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, kalau ada 3 poin untuk menjaga kebugaran, dari gizi, kemudian jam untuk istirahat, kemudian olahraga dengan durasi 15 sampai dengan 20 menit. Nah, gerakan-gerakan apa yang bisa dilakukan meskipun kita sedang berpuasa, Pak? Tentu gerakannya yang simpel, sederhana gitu ya. Seperti berjalan santai gitu ya. Kemudian jogging gitu ya. Itu pun dengan durasi segitu kan kita udah bisa menghitung nih jaraknya, juga enggak terlalu jauh gitu ya, termasuk bersepeda juga, atau bersepeda santai dalam rumah gitu, kayak ergo cycle gitu ya. Kalau punya treadmill di rumah ya kayak treadmill gitu ya. Atau melakukan peregangan gitu ya, kayak senam-senam ringan gitu ya, di rumah sambil lihat televisi mungkin gitu, bisa melakukan peregangan di rumah gitu, sehingga kondisi otot-otot kita ini semuanya tetap terjaga baik, terjaga bugar gitu ya, dan jangan pernah memaksakan diri gitu ya. Kalau berolahraga tiba-tiba terasa pusing, akhirnya justru malah tidak bagus gitu ya. Jadi disesuaikan dengan takaran yang tubuh kita gitu, kebutuhan tubuh kita. Sehingga karena kita posisinya berpuasa ya, lakukannya yang rileks-rileks, yang santai, yang ringan. Pada intinya dilakukan terus-menerus gitu loh. Tiap hari kita lakukan, karena kita berpuasanya kan sampai 30 hari ke depan nih ya gitu. Sehingga ini harus dijaga tiap hari. Ya, caranya ya seperti itu tadi ya, olahraga ringan santai gitu ya. Kemudian jogging santai gitu ya, 15 sampai 20 atau 30 menit gitu. Itu intinya untuk menjaga tetap bugar tadi itu. Otot-otot kita segala macam, otak kita bisa fresh gitu ya, pikiran kita bisa tenang, relax gitu, sehingga mendukung kegiatan kita, khususnya beribadah selama bulan puasa, tetap terjaga fit dan bugar. Saya kira itu, Bu Mimas. Yoga termasuk kah? Itu termasuk ringan ya, termasuk ringan, yoga gitu bisa gitu. Tentu memperhatikan durasi, kemudian tingkat yoga itu kan aktivitasnya juga butuhkan flexibility ya, kelentukan, peregangan yang cukup banyak di situ ya. Saya kira itu juga menjadi salah satu pilihan ya, yang cukup menarik gitu, yang bisa dilakukan di rumah. Biasanya ibu-ibu gitu ya, bisa melakukan itu sebelum berbuka, begitu. Ditambah ini kan juga biasanya yoga ini untuk latihan pernafasan, ada pernafasannya juga ya, terus untuk ketenangan pikiran segala macam, bikin lebih rileks, lebih nyaman gitu, sehingga mendukung untuk menjaga
badan ini tetap bugar selama Ramadan. Gitu Bu Mas. Iya, baik. Jadi ada gerakan-gerakan ringan yang dianggap ringan yang bisa kita lakukan ketika kita berpuasa. Ya, pada intinya gerakannya harus ringan Bu. Jadi jangan berat gitu terus memaksakan setelah berolahraga itu pusing gitu kan pada kita sedang berpuasa, atau tiba-tiba kondisi badan tidak nyaman gitu ya. Nah, itu tentu kita memaksakan diri gitu. Jadi berolahraga itu dinikmati banget gitu. Jadi dinikmati betul, kita merasakan efek positif dari olahraga itu, sehingga ketika kita berkeringat keluar hormon endorfin kita gitu kita, sehingga kita menjadi happy, gembira, senang gitu ya, bukan malah menimbulkan dampak negatif berupa pusing atau apa karena kita memaksakan diri. Jadi tentu ada takarannya seperti yang saya sampaikan tadi, tentu ada pilihan-pilihannya gitu ya, aktivitasnya ya, karena sedang berpuasa ya tentu yang ringan, yang tidak berat gitu ya. Nah, ini yang penting, yang perlu menjadi perhatian kita ya, sehingga aktivitas olahraga itu tetap lakukan di Ramadan pun tetap bisa dengan suasana yang menyenangkan, dan tentu dampak-dampak positifnya, manfaat-manfaat positifnya justru bisa kita rasakan dengan baik dan mendukung kegiatan ibadah kita selama berpuasa. Ya, badan kita tetap terjaga bugar gitu Bu Mas. Iya, baik. Meskipun dengan olahraga yang tadi ringan, tapi kan perlu adanya aturan ya, mengatur latihan supaya bagaimana ini bisa itu tadi disampaikan oleh Bapak, maksudnya bisa dinikmati, bisa dirasakan itu. Tapi kan kadang orang itu nggak tahu ketika olahraga itu saking asiknya kemudian tidak terasa mengeluarkan effort yang tinggi yang akhirnya berdampak. Nah, orang-orang awam seperti kami ini nggak paham gitu bagaimana cara mengatur itu. Nah, itu bagaimana Pak kalau di pendidikan jasmani? Ya, tentu salah satu caranya ya kita bisa ngecek denyut nadi kita sebelum latihan gitu ya, atau sebelum beraktivitas. Tapi karena ini konteksnya aktivitas ringan, saya kira tidak terlalu detail dan pada prinsipnya kalau kita melakukan aktivitas ringan itu 15 sampai 20 30 menit ya tetap kita sih sebelum melakukan aktivitas olahraga itu ya tentu pastikan kondisi kita nggak sedang sakit gitu ya. Jadi kita kondisi dalam baik-baik saja, bisa mengecek denyut nadi kita, oke, kita dalam keadaan oke, segala macam. Dari situ kita tinggal melakukan aktivitas yang ringan-ringan sesuai dengan petunjuk atau arahan dari biasanya dari dokter atau dari ahli olahraga gitu ya, atau instruktur gitu. Nah, kemudian selain olahraganya ringan tadi, tentu pilihannya ya sesuai, karena kondisinya Ramadan, terus durasi waktunya. Durasi waktunya itu rata-rata sekitar 15 sampai 30 menit sudah cukup itu. Dan itu bisa dilakukan, intinya konsisten gitu ya, tiap hari gitu ya. Jangan seminggu olahraga, seminggu lagi enggak gitu. Kita bisa merasakan manfaat benefit itu kan karena kita melakukannya secara konsisten gitu ya. Aktivitasnya ya kalau memang kita bisa jogging atau jalan sehat ya kita lakukanlah setiap sore gitu ya. Nah, itu kita akan merasakan benefitnya nanti gitu. Enggak tiba-tiba 3 hari jalan sehat terus setelah itu seminggu nggak olahraga sama sekali. Setelah itu muncul lagi berolahraga lagi berapa hari kemudian gitu ya. Nah, justru yang penting ini konsisten kita melakukannya, rutin gitu ya, rutin ini penting gitu ya. Karena dengan rutin itu kita bisa merasakan benefit
dari olahraga itu. Ya, durasi waktu tadi diperhatikan, jenis aktivitasnya juga diperhatikan gitu ya. Nah, pilihan-pilihannya sesuaikan dengan apa yang kita suka gitu. Suka dalam arti kita menikmati olahraga itu. Contoh ya bersepeda gitu ya ada sepedanya gitu loh. Terus kita sambil refresh gitu ya melihat area-area spot-spot tertentu yang pemandangannya bagus gitu sehingga apa pikiran kita kemudian fisik kita itu juga bisa apa ya happy tadi senang gembira segala macam. Tentu itu akan menjadi imun ya, penambah apa ya semangat kita, kebugaran kita selama menjalani ibadah puasa Ramadan ini tetap kondisinya makin bugar, makin sehat. Nah, terima kasih, Mas. Saya kira itu. Baik. Selanjutnya adalah tipsnya. Tips mengatur gerak latihan selama bulan puasa. Ya, tipsnya terima kasih Bu. Tipsnya tentu kita pertama sebelum beraktivitas ya melakukan peregangan lah ya. Pemanasan gitu ya sebelum. Jadi pemanasan ini tentu mengurangi risiko terjadinya cedera ya itu ya. Jadi pemanasan, persendian apa segala macam ya, tangan kaki kita, badan kita, setelah itu baru masuk ke aktivitas olahraga intinya, apakah itu jogging ataukah itu jalan, apakah itu senam segala macam tadi atau bersepeda. Nah, itu setelah selesai beraktivitas tentu kita melakukan pendinginan itu ya, ada cooling down istilahnya, pendinginan untuk mengembalikan kondisi tubuh ini ke apa kondisi semula sebelum kita beraktivitas sehingga tidak apa ya habis berolahraga tidak rasanya jarum semua, tapi dikembalikan lagi kondisi otot-otot kita ke apa posisi sebelum kita melakukan aktivitas olahraga sehingga benefit tadi itu bisa dirasakan. Intinya tipsnya adalah buat kita untuk melakukan aktivitas olahraga ya lakukan pemanasan yang cukup, kemudian kita melakukan aktivitas inti, setelah itu lalu kita melakukan pendinginan gitu. Nah, tentu 3 tahapan ini dapat kita lakukan dengan serius, dengan sungguh-sungguh, sehingga benefitnya itu bisa kita rasakan. Pada intinya buat kita ya, selama kita menjalani ibadah puasa ini, maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, sebagai sembilan akhir dari diskusi kita pada pagi hari ini, pertama kita perlu menentukan dan mengelola termasuk memilih jenis-jenis makanan yang bergizi gitu ya, yang betul-betul mendukung apa bergizi ini gizi apakah gorengan-gorengan seperti itu juga disarankan di bulan puasa? Ya, manis-manis es campur itu boleh tidak? Ya pada prinsipnya boleh, jangan berlebihan gitu. Sesuai karena kalau berlebihan itu tentu gampang ngantuk nanti ujung-ujungnya. Bawaannya mudah pengen ngantuk karena konsumsi berlebih itu. Sehingga disesuaikan aja, karena pada intinya bergizi apa banyak seperti karbohidrat dan protein, karena untuk protein itu kan untuk stamina ya. Karena dia saat membangun gitu ya, untuk menjaga kondisi tetap prima gitu ya. Kemudian selain pola makan dan jenis minum makan yang kita pilih itu, tentunya yang kedua pola istirahat kita gitu ya, dikelola dengan baik gitu. Kemudian yang terakhir berolahraga dengan rutin dengan durasi waktu yang sudah saya sampaikan tadi, dan juga memilih pilihan-pilihan olahraganya juga yang aktivitas fisiknya yang tepat, sehingga benefit akan manfaat dari berolahraga untuk tetap bugar selama bulan Ramadan itu dapat kita rasakan manfaatnya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih Bu Mas. Ya, baik. Terkait dengan tadi itu ya, jadi olahraga, kemudian jam istirahat juga diperhatikan, karena ketika biasanya ada orang yang begini Pak, supaya nanti tidak terlambat untuk sahur. Nah, kebanyakan orang itu tidak tidur sampai menjelang sahur. Setelah sahur baru tidur. Nah, ini
mohon maaf, apakah juga akan memengaruhi ketika pada saat rutinitas kita berolahraga itu? Iya. Meskipun itu dilaksanakan di sore hari, tapi malamnya itu orang kadang-kadang ya itu tadi, supaya nggak terlambat sahur, nggak tidur dulu gitu. Ya, menurut hemat saya kan tetap harus ada istirahat ya yang dilakukan oleh seorang gitu ya. Karena istirahat ini penting gitu ya untuk memulihkan tubuh kita setelah beraktivitas penuh sehari gitu ya. Tetap ada masanya anggota tubuh kita dan organ dalam kita untuk diistirahatkan gitu ya. Nah, tentu kalau sampai tidak tidur gitu ya sampai pagi gitu ya tentu ada ya tentu kurang pas lah untuk badan kita ini. Tentu rasanya nggak akan kita bisa merasakan itu, rasanya nggak enak semua segala macam. Tentu nanti kalau datang ke tempat kerja jam 8 masuk kantor gitu ya, itu udah kondisi tubuh kita itu akhirnya menuntut untuk kita istirahat memang gitu. Akhirnya di ruang kerja kita ya banyak cenderung memaksa kita tubuh kita nuntut minta istirahat. Akhirnya ketika diskusi sama temennya atau ketika ada rapat atau apa ya akhirnya ngantuk, bawaannya pengen istirahat karena kondisi kita ya memang dipaksa gitu ya untuk kurang istirahat karena sampai tidak tidur semalam gitu ya. Ya tentu itu kurang bagus untuk kondisi dalam tubuh kita gitu. Karena bagaimanapun juga istirahat itu punya benefit yang penting untuk membuat seluruh organ tubuh kita ini bisa istirahat, bisa recovery, pemulihan segala macam, termasuk pergantian sel-sel tubuh kita gitu ya. Setelah dari istirahat itu tentu beda rasanya gitu ya, badan kita merasa siap untuk beraktivitas dibandingkan dengan orang yang sampai tidak tidur semalam gitu. Tentu tubuh kita menuntut untuk pengen ngajak istirahat sementara kita ada di tempat kerja gitu kan tidak enak suasana akhirnya gitu ya. Nah, jadi menurut hemat saya tetaplah kita ini ada mengelola ya, ada waktu yang harus kita kelola dengan baik untuk bisa beristirahat gitu. Tentu itu akan berdampak kepada kebugaran tubuh kita, gitu, kebugaran jasmani kita, kebugaran fisik kita. Gitu. Ketika kita memang kurang mengelola istirahat kita dengan baik gitu ya. Ya kalau sampai selama menjelang sahur gitu ya dipaksa untuk tidak tidur ya menurut saya tentulah akan baik kalau kita sempat istirahat. Istirahat kita masih bisa setelah itu beribadah gitu kayak sholat tahajud atau segala macam karena kita masih bisa sempat istirahat. Tapi di sisi lain positif sekali itu tuh membuat tubuh kita bisa bisa mengistirahatkan tubuh kita sehingga tubuh kita bisa relax gitu. Setelah itu bangun tentu apalagi tidurnya bisa dikelola dengan baik gitu ya, dengan nyenyak gitu. Saya kira banyak teknologi sekarang ikut membantu kan ada ini sekarang dan di jam digital kayak itu alarm gitu ya yang membantu kita untuk kita bisa bangun gitu ya. Setelah itu kita bisa menjalankan aktivitas yang lainnya gitu. Nah, bisa terutama untuk bisa sholat di tengah malam karena setelah kita bangun dari istirahat kita itu pasti double benefitnya banyak gitu. Saya kira itu Bu Dimas gitu ya. Jadi tetaplah istirahat itu dikelola dengan baik ya, penting dikelola dengan baik. Ini biasanya sahabat kampus itu mahasiswa ya yang masih muda merasa masih kuat itu biasanya tidak tidur kemudian sampai menjelang subuh. Ya begitu. Kalau yang sudah berumur mungkin ya memang sudah terbiasa, sudah bisa mengolah gitu ya. Tapi kalau yang kawan-kawan kita yang masih muda begitu biasanya nantilah baru menjelang sahur baru tidur. Baik, Bapak, terima kasih sudah menemani kami di sini. Ya, sama-sama, Mas.
tips menjaga kebugaran selama bulan puasa. Jadi memperhatikan gizi, kemudian mengatur jam istirahat, kemudian memilih olahraga yang dianggap ringan, kemudian bisa dinikmati, kemudian fit bugar selama kita beraktivitas mulai dari pagi sampai nanti menjelang buka puasa, seperti itu. Baik, terima kasih para pecinta Live Adibuana. Selamat menjalankan ibadah puasa. Salam sehat dan semoga kita bertemu di segmen-segmen